Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Sebelum kita masuk ke materi kajian, maka Ana ingin menyampaikan rasa bahagia, rasa gembira, apresiasi yang luar biasa setelah satu pekan ini kita melakukan sholat tarawih dan benar-benar kita merasakan keheningan ketika sholat, di mana tidak dihiruk pikukkan oleh suara gaduh yang ada dari suara-suara gaduh yang sering sekali kita dengarkan ketika kita sholat di sana sini, di sini sana, terserah mau di sana sini atau di sini sana. Dan ini merupakan cita-cita kita di Masjid Al-Hijrah. Kita ingin mewujudkan keheningan, kekhidmatan, kenyamanan, ketenangan ketika kita sedang beribadah kepada Allah, terutama ketika sholat. Tentu ini taufik dari Allah, Allah yang melakukan segala-galanya. Dan la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak pandai berterima kasih kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Naam, ini adalah sesuatu yang Allah telah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri. Namun ini adalah buah kerjasama yang luar biasa dari segala pihak, baik dari jamaahnya, dari anak-anaknya, dari orang tua yang membawa anak-anaknya, dari pengurus takmir DKM-nya yang bekerja keras untuk mewujudkan itu. Ini kita jadikan sebagai, seperti yang Anda katakan tadi, sebuah apresiasi yang harus disebut. Wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Dan mudah-mudahan ini bisa bertahan terus dan bisa kita jadikan sebagai karakter dan sifat daripada kondisi beribadah, terutama sholat di Masjid Al-Hijrah, yang sekarang kita tadi sekitar, yang laki-laki sekitar 4 saf setengah lebih ya. Satu saf kita sekitar 100 orang, berarti ada sekitar 400 lebih yang laki-laki tadi ikhwan yang hadir. Sekiranya akhwat ada 2 saf, berarti ya kita sekitar 550, 600 orang hari ini insyaallah sholat lebih kurang di Masjid Al-Hijrah. Akan tapi selama 1 pekan ini kita merasakan, Ustadz secara pribadi lah, merasakan kenyamanan yang luar biasa ketika sedang melaksanakan ibadah sholat. Apakah ini bisa kita pertahankan ketika nanti Allah takdirkan jamaah masjid ini 5-6 ribu? Ini menjadi tantangan yang harus kita jawab dengan tekad, dengan ikhtiar, dengan usaha. Dan apabila kita mencoba untuk menjaga terus dari sekarang, dijaga, bukan hal yang mustahil. Ketika jamaah nanti sudah mencapai setiap kali sholat 4.000, 5.000 orang, tetap terjaga keheningan, ketenangan, walaupun yang datang adalah ananda-ananda yang usianya 4 tahun, 5 tahun, seperti yang sekarang ini. Mereka datang, mereka sholat bersama kita, tapi alhamdulillah bisa terjaga, kita tidak mendengar hiruk pikuk. Bahkan
Sholat tadi ana tidak mendengar adanya yang lari, suara kaki lari gitu, tidak. Mari kita jadikan ini sebagai cita-cita kita bersama untuk bisa melakukan itu. Sekali lagi ana mengatakan bahwa ini adalah karunia dari Allah dan disebabkan oleh pihak yang sangat banyak dari semua yang terkait yang hadir ke masjid ini. Maka tidak ada satupun yang lebih daripada yang lain. Semuanya punya andil yang sama dalam mewujudkan hal tersebut. Mari kita bertekad untuk tetap menjaganya, walau nanti jemaah yang hadir sudah mencapai angka ribuan suatu saat kelak. Tekad penting. Allah kalau melihat tekad yang baik di hati kita, dan tekad yang jujur di hati kita, dan ikhtiar untuk itu, Allah insya Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, yang ia ridhoi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mudah-mudahan tetap kita jaga terus, sehingga memang terwujud sholat yang seperti tadi yang kita rasakan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Materi tausiah singkat kita pada malam hari ini adalah perpecahan dan persatuan dan perpecahan. Ana tidak dalam rangka mau menyampaikan dalil-dalil, ya, tapi ingin menyampaikan poin-poin saja. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dalam menyampaikan poin-poin itu. Dan insya Allah dalam setiap poin sebenarnya ada dalil-dalil. Dalam setiap poin ada dalil-dalil. Namun tidak kita arahkan ke sardul adillah, menyampaikan dalil-dalil. Tapi lebih kita arahkan kepada sardu al-masail, menyampaikan poin-poin, masalah-masalah atau nuktah-nuktah yang berhubungan dengan masalah persatuan dan perpecahan. Bismillahi aqul wa bihi asulu wa ajul. Allah tabaraka wa ta'ala membenci perpecahan, tidak menyukainya, dan mencintai persatuan. Allah tabaraka wa ta'ala membenci, tidak menyukai perpecahan, dan mencintai persatuan. Maka perpecahan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan persatuan adalah sesuatu yang dicintai Allah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita bersatu, dan Allah melarang kita berpecah. Di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan melarang kita untuk berpecah. Wala tafarraqu. Bersatulah kalian, berpegang teguh di atas tali Allah secara bersama-sama. Inilah dia persatuan. Wala tafarraqu. Lawannya adalah jangan kalian berpecah-pecah. Satu ayat ini saja cukup sebagai dalil bahwa Allah mencintai persatuan dan Allah tidak mencintai perpecahan. Akan tetapi, poin berikutnya, akan tetapi perpecahan itu sunnah kauniyah yang pasti akan terjadi. Sesuatu yang iradah kauniyah yang pasti terwujud. Allah melarang kita berpecah. Allah menyuruh kita bersatu. Namun perpecahan itu terjadi.
Oleh karena itu kita tahu hadis yang masyhur, yang sahih, bahwa Nabi SAW mengatakan umat ini, umat Rasul ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 73 kelompok. Allah tidak suka, namun Rasul menerangkan itu terjadi. Dan ini bukanlah sesuatu yang aneh. Betapa banyaknya yang Allah tidak suka terjadi. Allah tidak suka, Allah membencinya, Allah tidak meridhoinya, Allah mengharamkannya, dan itu terjadi. Alangkah banyaknya. Tidak hanya perpecahan saja, perpecahan salah satu di antaranya. Perpecahan salah satu di antaranya. Allah tidak suka, Allah membencinya, Rasul tidak suka, Rasul membencinya, tapi Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan umatnya akan terpecah. Umatnya akan terpecah. Artinya ini sesuatu yang secara kauniyah pasti akan terjadi. Bagi antum yang menyimak kajian iradah kauniyah, iradah syar'iyah, tentu tahu sudah maksudnya. Iradah kauniyah, Allah menginginkan secara kauniyah itu terjadi. Namun Allah tidak suka, karena Allah telah terangkan, Allah tidak suka perpecahan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian bertengkar. Kalian akan tidak sukses, kalian akan merugi, kalian tidak, dan hilang kekuatan kalian kalau kalian bertengkar. Tapi Rasul telah mengatakan, dan Rasul mengatakannya sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, pertengkaran itu, perpecahan itu terjadi. Terjadi di tubuh umat Islam. Tidak hanya umat Islam. Umat-umat sebelum kita juga, sebelum umat Nabi Muhammad juga bertengkar dan berpecah. Tidak hanya perpecahan ini terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW, akan tapi pada umat-umat sebelumnya juga. Nah, di dalam hadis yang sama, Rasul juga berbicara tentang perpecahan yang terjadi pada kaum Nasara dan kaum Yahud. Nah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah melarang, namun manusia melakukannya. Manusia melakukannya. Illa man rahima rabbuh. Kecuali orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala rahmati. Yang bisa menjaga persatuan dan bisa menghindari sekuat tenaga perpecahan. Dunia ini tidak pernah bersatu sehebat ketika yang memimpinnya adalah Islam. Rasul tercinta, dilanjutkan dengan Abu Bakar, dilanjutkan dengan Umar, dilanjutkan oleh Utsman, dilanjutkan oleh Ali radhiyallahu anhum. Tak pernah dunia ini mengenal persatuan sehebat persatuan di saat yang tadi kita sebutkan, di zaman Rasul kita tercinta, dan setelahnya dilanjutkan di zaman Abu Bakar, manusia bersatu. Di zaman Umar, manusia bersatu. Di zaman Utsman, manusia bersatu. Mulai benih-benih perpecahan di akhir-akhir Khalifah Utsman. Kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tetap manusia bersatu, namun sudah mulai ada perpecahan. Sudah mulai ada perpecahan. Namun tingkat persatuan secara totalitas tak ada yang sehebat di zaman itu. Tak ada yang sehebat di zaman itu. Ini menunjukkan bahwa Islam apabila diamalkan akan membawa persatuan dunia dan akan hilang perpecahan dunia. Dan itu sudah terbukti. Dan itu sudah terbukti. Islam ini apabila diamalkan, sebenar-benar diamalkan, maka terwujud persatuan. Kenapa? Karena itulah agama Islam. Agama Islam adalah agama persatuan. Agama yang membenci pertengkaran, perpecahan. Tidak menyukainya.
realita manusia akan berpecah dan tidak bersatu, baik dalam urusan dunia, termasuk yang urusan agama. Realita yang akan kita saksikan dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini, manusia akan berpecah, manusia akan bertengkar, manusia tidak akan bersatu total seperti yang dahulu, nggak akan. Baik urusannya urusan dunia, manusia juga berpecah-pecah, juga urusannya urusan agama sama. Apabila sekarang banyak orang bilang, apa agama kalian bertengkar-tengkar? Sebenarnya dunia juga bertengkar. Mana dunia yang tidak bertengkar, coba? Mana dunia yang tidak pecah-pecah, coba? Jadi pertengkaran itu, perpecahan itu sudah menjadi sunnatullah di permukaan bumi terjadi, baik dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Urusan agama tadi yang sudah kita bacakan dari hadis Nabi kita tercinta SAW, umat Islam terpecah. Tapi ketika kita melihat dunia juga sama. Keluar kita dari bab agama, masuk ke dalam bab dunia murni. Apa yang berhubungan dengan agama? Bisnis, dunia murni, bisnis misalnya. Apalagi pertemanan atau persatuan satu kelompok. Itu coba perhatikan. Bertengkar juga, berpecah juga. Kenapa? Karena memang itu sudah merupakan takdir Allah, manusia itu akan melakukan itu. Dalam Al-Quran, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Manusia akan bertengkar, baik dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Maka apabila ada orang yang berbicara, payah beragama ini, banyak sekali perbedaan pendapat misalnya. Terlalu keliru, dalam urusan dunia juga berbeda pendapat. Bahkan lebih parah perbedaan pendapat di dunia dibanding yang ada di agama. Kalau kita ingin jujur menilai. Persatuan itu yang intinya adalah persatuan hati. Baru yang kedua persatuan jasmani. Inti persatuan adalah persatuan hati. Baru setelah itu persatuan jasmani. Persatuan jasmani apa contohnya? Kita sholat berjamaah, itu jasmani kita bersatu. Tapi inti yang paling inti adalah hati kita bersatu. Oleh karena itu, dalam persatuan Allah menyebutkan, Allah telah mempersatukan hati mereka. Ketika Allah bicara tentang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang hidup bersama Nabi kita tercinta, fa'allafa baina qulubihim, Allah menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim. Kalau engkau punya dana dunia dan seisinya, dan itu digunakan untuk menyatukan hati, nggak bisa. Walakin Allah allafa bainahum. Namun Allah lah yang telah menyatukan hati mereka. Di sini Allah bicara inti persatuan yang sebenarnya adalah persatuan hati. Dengan bersatunya hati, jasmani akan bersatu. Dengan persatuan hati, jasmani akan bersatu. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita yang sedang bersatu jasmani kita sekarang ini, ayo jaga persatuan hati. Karena jasmani yang berkumpul bersatu sekarang ini tak ada gunanya kalau hati kita ternyata saling gontok-gontokan, saling marah-marahan, saling iri-irian, saling benci-bencian, saling tadabur, tak mau bertemu, yang satu ambil jalan ini, yang satu ambil jalan itu, tidak ada gunanya. Karena inti persatuan sebenarnya adalah persatuan hati. Baru mengikut setelah itu persatuan jasmani. Apabila jasmani disatukan sementara hati berpecah belah,
diusahakan jasmani bersatu, namun hati berpecah belah. Allah menyebutnya kaum tak berakal. Di dalam surah Al-Hasyr. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dzalika bi annahum qaumun tak berakal. Mereka bersatu namun hati mereka pecah. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Itu dikarenakan mereka adalah kaum yang tak berakal. Kenapa? Yang dibangun persatuan zahir, persatuan jasmani, sementara hati bertengkar habis. Itu bukan persatuan. Dan yakinlah persatuan dengan jenis ini apabila dibangun itu tak akan bertahan lama. Yakinlah. Dan dalam perjalanan hidup kita yang tak terlalu panjang ini, kita melihat manusia berusaha menyatukan, tapi yang disatukan persatuan jasmani. Kita tidak ikut. Kenapa? Dia tidak mau menjadi orang yang tidak berakal. Dan kita akan mengatakan itu hanya persatuan semu dan sebentar lagi mereka akan bertengkar. Dan terjadi seperti itu karena memang kita tahu yang bersatu hanyalah jasmani, bukan hati. Maka tiang persatuan yang sebenarnya adalah hati. Oleh karena itu, kalau kita ingin bersatu, kita harus saling jaga hati. Jaga hati, jangan sampai kita membuat dia marah, jangan sampai kita membuat dia benci, kita membuat dia tersinggung, jangan sampai membuat dia kita zolimi sehingga membuat dia benci kepada kita. Itulah menjaga hati. Baru apabila hati itu bersatu, jasmani gampang bersatu. Perpecahan hati akan mewujudkan perpecahan zahir jasmani. Jasmani tidak akan bisa bersatu kalau hati tidak bersatu. Dia punya efek ke sana. Perpecahan yang ada di hati akan membuat perpecahan yang ada di jasmani. Dan perpecahan jasmani bisa berefek kepada perpecahan hati. Hati. Perpecahan hati tak akan bisa akan mengakibatkan perpecahan jasmani, dan perpecahan jasmani bisa berefek kepada perpecahan hati. Memang asalnya adalah hati, namun akan terwujud ke dalam perpecahan jasmani. Namun apabila perpecahan jasmani ini dirawat, akan berefek kepada perpecahan hati. Pertengkaran akan terjadi dalam hati apabila pertengkaran jasmaninya dirawat. Ketika Rasul menyuruh kita untuk meluruskan saf, kata Rasul kita tercinta, wala takhtalifu. Jasmani kalian jangan berbeda-beda. Jangan ikhtilaf, seragamkan barisan, seragamkan saf. Jangan satu maju, satu mundur, berbeda. Jasmani kita beda. Faham? Itu beda yang dilarang oleh Nabi apa? Beda apa? Beda jasmani. Efeknya apa? Fatakhtalifa qulubukum. Kalau saf kalian tidak rapikan, hati kalian nanti akan berpecah-pecah. Di sini perpecahan jasmani bisa berakibat kepada perpecahan hati. Kalau hati pecah, jasmani pecah. Jelas. Oleh karena itu orang yang saling benci sering tak mau bertemu, tak mau duduk bareng, tak mau ngobrol, tak mau makan bersama, bahkan bertemu situ lari ke sini dia. Jasmaninya udah bertengkar. Karena hatinya sudah bertengkar, maka jasmani tidak bisa disatukan. Walau itu terlarang, tapi itulah yang terjadi. Jasmani akan berjauhan. Ah, malas lewat jalan situ, si Anu ada di sana, saya mau jalan ini aja gitu. Jasmani akan menjauh apabila hatinya sudah berjauhan. Namun apabila perpecahan jasmani juga terjadi, itu bisa berefek akhirnya kepada perpecahan hati.
Oleh karena itu, kenapa kita disuruh seragam dalam jasmani ketika meluruskan saf? Kata Nabi, wala takhtalifu, jangan tidak seragam, satu agak mundur, satu agak maju. Kenapa? Karena itu bisa berefek kepada perpecahan, perbedaan dan perpecahan dalam hati. Oleh karena itu, dianjurkan jasmani kita berjamaah. Sholat berjamaah salah satunya itu. Dianjurkan berjamaah agar hati kita gampang untuk saling disatukan dan dipersatukan. Makan lebih afdol berjamaah dibanding sendiri-sendiri. Kenapa? Karena terjadi persatuan jasmani. Terjadi persatuan jasmani dalam makan bersama-sama satu nampan. Berapa orang? 4 ya? 4 apa 5? Tergantung. Kalau nasinya kurang, lauknya kurang, jamaah banyak jadi 5 ya kan? Makan nampan seperti itu, kadang 5, kadang 6, tergantung besar nampannya. Itu lebih afdol dibanding makan sendiri-sendiri pakai piring. Kenapa? Persatuan jasmani terwujud. Persatuan jasmani apa? Terwujud. Bersatunya jasmani bisa berakibat persatuan hati. Oleh karena itu kata Nabi SAW, makanan yang paling afdol, yang paling banyak tangannya. Kalau satu nampan antum 5, besok jadikan 10, itu yang lebih afdol yang 10 itu. Yang paling banyak tangannya di makanan itu yang paling afdol. Kenapa sekarang banyak orang yang tak bisa makan pakai nampan, hati sudah berjauhan. Ketika hati mulai dekat, asik makan berjamaah itu. Lebih nyaman, lebih enak, lebih karena hati ada persatuan hati di sana. Ya saling antum satu ayam bisa dimakan 3 orang gitu. Potong-potongan, ya kan? Gitu. Kenapa? Karena persatuan badan yang ada di makan berjamaah itu bisa mewujudkan, bisa berefek kepada persatuan hati. Oleh karena itu, dalam makan Rasul lebih mengafdolkan. Yang namanya afdol bukan wajib, tapi lebih afdol makan berjamaah. Lebih afdol makan berjamaah. Dan makan berjamaah itu akan terasa nyaman apabila hati nyaman. Hati akan nyaman. Baik. Kita tinggalkan itu, kita masuk ke dalam bab agama. Umat Islam terpecah. Dan itu tidak sesuatu yang tidak bisa ditolak. Allah mentakdirkan persatuan umat Islam tak akan ada sehebat persatuan ketika Rasul yang memimpin sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu Uthman, setelah itu Ali bin Abi Thalib. Akan dikembalikan seperti itu lagi, umat sudah berpecah. Dan Rasul mengatakan, "Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang di antara kalian berusia panjang, di antara kalian sahabat berusia panjang, dia akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Itu sahabat. Bagaimana kalau semua sahabat udah meninggal sampai zaman kita sekarang, semakin banyak perpecahan di tengah umat Islam. Namun itu terlarang. Namun itu terlarang. Terlarang berpecah, terlarang membuat kelompok. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ayat yang melarang berpecah-pecah, berkelompok-kelompok dalam beragama. Tapi terjadi. Allah melarang dan terjadi. Itu tidak bisa dilarangannya ada, tapi terjadi. Allah mentakdirkan terjadi walaupun sudah dilarang. Dan itu tidak aneh seperti yang Anda katakan tadi, bahwa banyak yang dilarang oleh Allah yang dikerjakan manusia. Bukan hanya perpecahan itu saja. Allah melarangnya, namun manusia mengerjakannya. Dan Rasul telah menyampaikan bahwa umat Islam akan terpecah. Ketika Rasul mengatakan umat Islam akan terpecah,
hal yang harus difahami adalah semuanya masih umat Islam. Tidak ada yang kafir. Semuanya masih umat Islam. Walau terjadi perpecahan, walau terjadi kelompok-kelompok, namun semuanya masih umat Islam. Karena kenapa? Rasul menyebut ummati. Wasatakhtalifu ummati. Umatku akan terpecah. Ketika Nabi menisbatkan umat itu kepada beliau, berarti umat Islam yang masih di atas agama Islam. Walau terjadi perpecahan, namun semua itu umat Nabi Muhammad, semua itu Muslim, dan semua itu saudara kita secara Islam. Semua itu saudara kita secara Islam. Yang benar adalah jangan buat kelompok. Yang benar adalah persatuan adalah jangan buat kelompok. Cukupkan saja Rasul dan para sahabat sebagai panduan utama dalam beragama. Tak ada yang lain. Jangan buat kelompok baru, namun begini, kaedahnya begini, caranya begini, pemahaman baru, lalu nama baru segala macam, enggak. Jangan coba-coba buat kelompok. Cukupkan kita adalah pengikut Nabi, pengikut Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan pemahamannya pemahaman para sahabat. Kenapa? Para sahabat itulah yang telah memahami sebenar-benar sahih pemahaman yang sahih dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah dia yang kita inginkan. Kita tidak ingin membuat kelompok. Tidak boleh. Tidak boleh buat kelompok. Haram karena membuat kelompok berpecah. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum, membuat kelompok-kelompok dalam agama, wa kanu syi'a, akhirnya terjadi kelompok-kelompok, sekte-sekte, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok bangga dengan kelompoknya saja. Enggak boleh. Haram. Maka tugas kita sebagai umat Islam adalah jangan buat kelompok. Cukupkan meniru Rasul dan para sahabat dan orang-orang saleh yang terdahulu ilmu agama yang benar. Sudah cukupkan untuk itu. Sudah. Kalau ada orang mengatakan, ente juga kelompok. Kenapa ente menamakan diri ente kelompok salafi? Misalnya. Maka jangan lari dari realita. Ente juga menyebut diri ente kelompok salafi. Kita mengatakan melalui media ini, itu bukan kelompok. Itu adalah apa yang tadi dikatakan. Berusaha mengikuti Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat adalah salaf. Salafi artinya orang yang ingin mengikuti Nabi dan para sahabat. Itulah arti salafi. Cuman karena orang Indonesia tidak tahu arti salafi, mereka menganggap salafi itu nama kelompok. Tidak, haram membuat kelompok, nggak boleh. Dilarang dalam agama kita membuat kelompok. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum yang tadi. Wa kanu syi'a. Nggak boleh. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kelompok dengan makna yang seperti itu diharamkan dalam syariat. Dilarang oleh Allah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dilarang oleh Allah. Al-aslu fin nahi tahrim. Al-aslu fin nahi li tahrim. Maka berkelompok itu terlarang. Kalau ada orang mengatakan ente juga kelompok, ente kelompok salafi. Kita jawab dengan ringan dalam melalui media ini, salafi itu bukan kelompok. Salafi maknanya orang yang berusaha salafi secara itu bahasa Arab. Namun maknanya adalah bahasa Indonesia, secara bahasa Indonesia adalah orang yang ingin berusaha mengikuti salaf. Orang yang terdahulu. Siapa yang mereka maksud? Nabi, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in yang saleh. Nabi dan para sahabat salaf. Tabi'in salafus saleh. Harus diikat dengan saleh. Karena tidak semua tabi'in saleh. Tidak semua atba' tabi'in saleh. Tapi kalau salaf saja, disebut salaf itu maknanya Nabi dan para sahabat.
Kalau sudah masuk salafus saleh, masuk tabi'in yang saleh, masuk atba'ut tabi'in yang saleh, dan Nabi menyuruh kita untuk meniru mereka karena mereka yang direkomendasi oleh Nabi SAW sebagai umat Islam terbaik. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi sahabat. Ini salaf. Ini salaf. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Itulah umat Islam terbaik. Maka kita berusaha meniru mereka. Itulah orang yang berusaha meniru mereka, itulah dalam bahasa Arab disebut salafi. Dan itu bukan kelompok. Itu adalah aksi untuk meniru para sahabat, aksi untuk meniru para tabi'in, aksi untuk meniru generasi terdahulu. Dan kita mengatakan itu usaha kita, itu ikhtiar kita, dan kita penuh kekurangan dalam melakukan usaha dan ikhtiar itu. Penuh kekurangan dan kesalahan secara individu. Namun kita iklankan bahwa itu bukan kelompok. Terbukti tidak ada pemimpinnya, tidak ada tanggal lahirnya, tidak ada negeri lahirnya, tidak ada siapa yang mendirikan, di mana didirikan, tanggal berapa berdirinya, nggak ada. Terbukti seperti itu. Beda dengan yang sifatnya betul-betul kelompok. Ada tahun berdiri, ada pendiri, ada negeri berdiri, ada orang salaf tidak punya pendiri. Kalau ada pendirinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat berdirinya di Mekah. Tahun berdirinya 13 tahun sebelum hijrah. Yaitu di Gua Hiro. Itu dia tanggal berdirinya. Kita ingin meniru ke sana, mengikut ke sana. Maka jangan berpecah, wahai umat Islam. Berikutnya, apa obat perpecahan? Sekarang sudah terwujud perpecahan. Maaf, sebelum obatnya. Apa penyebab perpecahan? Apa penyebab perpecahan dalam agama? Penyebabnya adalah tidak mengikuti Nabi dan para sahabat. Tidak mengikuti salafus saleh. Itu penyebab perpecahan. Atau kita bisa mengatakan penyebab perpecahan adalah tidak mengikuti sunnah. Mewujudkan bid'ah dan membela bid'ah penyebab perpecahan. Dan sejarah membuktikan bahwa perpecahan disebabkan ada pemahaman yang tidak sesuai dengan sunnah, lalu ada pengikutnya. Akhirnya terwujud kelompok. Dulu Nabi dan para sahabat satu kesatuan, tak ada yang berpecah di antara mereka. Abu Bakar memimpin 3 tahun lebih kurang 3 tahun juga tidak ada perpecahan, tidak ada kelompok. Umar memimpin lebih kurang radhiyallahu anhu memimpin Umar radhiyallahu anhu lebih kurang 10 tahun, tidak ada kelompok. Utsman memimpin 13 tahun, tidak ada kelompok. Radhiyallahu anhum ajma'in, 3 generasi tidak ada kelompok. Di akhir khilafah Utsman ada orang yang punya pemikiran yang aneh, lalu ada pengikutnya, mulai lahir orang yang membenci pemimpin dan mulai ada perpecahan. Itu cikal bakal Khawarij. Di zaman Ali bin Abi Thalib benar-benar mereka iklankan, mereka kelompok tersendiri. Disebabkan ada bid'ah di tengah mereka. Lahirlah kelompok Khawarij. Lalu lahirlah bid'ah berikutnya, bid'ah Qadariyah. Terwujud lagi kelompok Qadariyah. Lahir lagi bid'ah Irja, terbentuk kelompok Murji'ah. Lahir lagi bid'ah Syiah. Terwujud lagi kelompok Syiah, lahir lagi setelahnya bid'ah Jaham bin Safwan, kemudian lahir kelompok Jahmiyah, kemudian I'tizal, lahir kelompok Mu'tazilah, dan seterusnya, dan itu terus berkembang dan terpecah, sampai zaman kita sekarang. Intinya adalah sejarah membuktikan umat Islam terpecah karena ada bid'ah di antara mereka. Apa solusinya? Solusinya adalah hadis Nabi, dalam hadis Irbad bin Sariyah, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin
tamassaku biha 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini obat untuk tidak berpecah. Ini obat untuk tidak berpecah. Alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku. Wa sunnatul khulafa wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, pegang teguh sunnah khulafa'ur rasyidin. Lihat para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, di generasi mereka pegang teguh itu. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi, taring kalian gigi geraham, suruh pegang teguh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi perkara yang baru. Itulah dia bid'ah. Perkara yang baru adalah bid'ah. Karena penyebab perpecahan adalah bid'ah, maka obat perpecahan, pegang teguh sunnah, tinggalkan bid'ah. Itu obat. Obat untuk umat Islam ini akhirnya kalau ingin menjauhi perpecahan adalah pegang teguh sunnah, tinggalkan bid'ah. Selagi bid'ah dijunjung dan sunnah yang ditinggalkan, perpecahan akan terus terjadi. Perpecahan akan terus terjadi. Maka kalau ingin bersatu, bersatulah di atas sunnah. Itu persatuan yang benar. Bersatu di atas sunnah dengan menjauhi bid'ah. Apapun moto persatuan kalau bukan untuk membela sunnah dan menjauhi bid'ah, yang namanya persatuan tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud. Kenapa? Karena Rasul telah memberikan resep persatuan. Rasul SAW, Rasul kita tercinta, telah menyampaikan inilah dia cara untuk bersatu, cara untuk menjauhi perpecahan. Wa'alaikum bisunnati wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Pegang teguh sunnahku, tinggalkan bid'ah, jauhi bid'ah. Maka persatuan yang diinginkan Allah di dalam agama adalah pegang teguh sunnah, jauhi bid'ah, ikuti Nabi dan para sahabat, ikuti salafus saleh. Itulah dia persatuan. Dan secara ringkas Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian bersama-sama. Apakah asal bersatu? Tidak. Bihablillah, dengan tali Allah. Berpegang teguhnya di atas tali Allah, bersatunya di atas tali Allah. Bukan asal persatuan, tapi persatuan bersama-sama menjunjung tinggi tali Allah. Apabila kita lihat tafsir dalam ayat ini, sebuah akan beraneka ragam ibarat al-mufassirin. Sebagian mengatakan maknanya adalah Al-Quran, maknanya adalah sunnah, maknanya adalah Islam, maknanya adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu makna yang sahih, maknanya adalah agama yang hak yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka persatuan harus di atas tali Allah. Tanpa itu persatuan tidak terwujud. Dan sudah Allah buktikan ketika umat Islam yang dipimpin oleh Nabi, dipimpin oleh Abu Bakar, dipimpin oleh Umar, dipimpin oleh Utsman. Kenapa mereka benar-benar satu kesatuan? Karena semua berpegang teguh dengan sunnah. Dan mereka tidak ada bid'ah di tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka bersatu. Akhirnya mereka bersatu. Baik, terakhir. Udah panjang sekali rasanya, udah lebih setengah jam. Kita menjanjikan tadi melalui kru, nggak tahu apakah diumumkan, kita akan menjawab pertanyaan apabila ada pertanyaan, tapi khusus dari pemirsa Asil TV. Yang ingin nulis kertas jangan tulis, nggak usah nggak jawab. Kalau ada pertanyaan dari pemirsa Asil TV, kita akan jawab insyaallah ta'ala, tapi khusus yang sesuai dengan materi. Pertanyaan lain tidak kita jawab. Anda ingin mengatakan apa yang tadi itu? Lupa, poin terakhir yang mau Anda sampaikan apa ya? Nah, poin terakhir mungkin yang ingin Anda sampaikan adalah jaga persatuan. Jaga persatuan hati, jaga persatuan jasmani,
usahakan hati kita satu, tidak saling gontok-gontokan, tidak saling benci-benci, saling kalau ada kesalahan saling memaafkan, ya. Karena syaitan apabila sudah melihat orang tauhidnya bagus, sulit untuk menjerumuskannya ke dalam syirik, itibaknya bagus, sulit untuk menjerumuskannya ke dalam bid'ah, yang akan dilakukan syaitan adalah membuat mereka bertengkar. Itu ada hadisnya Nabi SAW, walakin bitahrishi bainahum. Nabi mengatakan syaitan akan berusaha membuat mereka tidak kompak. Syaitan akan berusaha membuat mereka tidak kompak, sehingga berpecah belah. Oleh karena itu, di antara tugas kita semua, termasuk yang ada di sini dan yang lainnya umat Islam, ayo jaga kekompakan. Jangan sampai kita berikan kesempatan kepada syaitan untuk memecah belah kita. Dimulai dari persatuan hati. Oleh karena itu, lakukan husnudzon, lakukan maaf, lakukan jaga lisan, jaga perbuatan, jangan ejek-ejek, jangan saling ghibah, jangan saling tuding, jangan saling curi. Semua itu bahagian daripada hal yang akan mewujudkan persatuan hati. Wallahu a'lam. Baik, disebabkan pertanyaan dari pemirsa ACTV tidak ada yang sesuai dengan tema, maka sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali yang malam ini. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menyatukan hati kita di atas sunnah Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha mengembalikan umat Islam sebanyak-banyaknya kepada berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ajak manusia, ayo bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu. Dengan cara apa? Kembali kepada sunnah, tinggalkan bid'ah. Itu dia persatuan yang sebenarnya. Tanpa itu tidak akan bisa. Kalau bid'ah masih dirawat dan masih dijunjung tinggi, maka persatuan umat Islam yang dicanang-canangkan itu, yang diikrarkan itu, yang dibicarakan itu hanya sekedar ungkapan kata. Karena Nabi SAW telah mengatakan, fasayarah ikhtilafan katsira, dan Nabi telah mengatakan obatnya adalah fa'alaikum bisunnati wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dua itu obatnya yang ada di dalam hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Obat pertengkaran, cara bersatu adalah fa'alaikum bisunnati, mari kita junjung tinggi sunnah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, tinggalkan bid'ah. Itu bukan resep ustadz, bukan resep ulama, tapi dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu hak. Walaupun manusia banyak yang mencoba untuk tidak setuju dengan hadis Nabi ini dan mengatakan tidak mungkin dan tidak mungkin. Akan tapi kita mengatakan Nabi tidak berbicara melalui hawa nafsu. Itu datang dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wasiat terakhir adalah ayo jaga kekompakan, jaga hati masing-masing, jaga hati orang lain. Jangan berikan keburukan kita kepada orang, berusaha berikan yang terbaik. Yang baik kita berikan kepada orang lain, yang buruk tahan, jangan sampai kita seberangkan kepada orang lain. Jaga akhlak, jaga lisan, jaga perbuatan, jaga aneka ragam yang bisa membuat kita bertengkar. Karena syaitan akan rakus membuat kita bertengkar. Apabila syaitan sudah melihat orang itu bagus tauhidnya, sulit untuk dilarikan kepada syirik, bagus itibaknya, sulit untuk dibawa kepada bid'ah, maka syaitan akan berusaha memecah belah. Tugas kita, ayo lawan syaitan dengan mewujudkan persatuan dan berusaha untuk tidak terpecah belah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, imani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.